Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sinta Fauziah Romdoni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan alhamdulillah pada hari ini telah membersamai saya seorang kepala sekolah yang luar biasa dari SDN Ciberem 1, Ibu Mai Ainur Rohmah, SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Bu Sinta kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat luar biasa. Senang sekali melihat Ibu pada hari ini berkesempatan untuk belajar dari seorang ibu kepala sekolah yang hebat. Mohon izin ya Ibu ya, di hari ini saya ingin menggali atau belajar dari pengalaman Ibu selama Ibu melaksanakan kewajiban Ibu seorang pemimpin di sekolah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa terkadang ya Bu ya, kalau di sekolah itu kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya permasalahan mengenai dilema etika saat kita berhadapan dengan hal yang benar, juga kebenaran versus kebenaran, ataupun kita juga dihadapkan dengan kasus yang menyerupai bujukan moral di mana kebenaran dihadapkan dengan kesalahan seperti itu. Nah, pernahkah Ibu menemukan atau mengalami hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, Bu? Dalam kehidupan sekolah gitu, kita akan mengalami sebuah permasalahan-permasalahan. Salah satunya itu tadi, bahkan berupa dilema etika ketika yang benar versus benar gitu. Pada awal saya ke Ciberem 1, saya waktu itu Desember 2023. Jadi pada waktu itu ketika saya ke sana, kondisinya adalah guru-guru sedang merekap nilai gitu ya. Merekap nilai untuk lapor. Akhir semester ya. Semester 1. Jadi di sana ada seorang guru yang berkonsultasi gitu, mengatakan bahwa ada siswanya yang jarang sekolah, kemudian nilainya juga pas-pasan gitu ya, bisa dikatakan kurang dari KKM, tapi dia juga memiliki kepribadian yang bagus, karakternya bagus, sopan kepada guru gitu ya, hormat pada guru, santun perkataannya, kemudian kepada teman dan adik kelasnya juga tidak ada permasalahan, jadi menghargai, menyayangi, seperti itu. Jadi bagaimana nih nilainya dilapor gitu? Apakah naik atau tidak begitu? Apakah sesuai dengan semester saja gitu? Karena jarang hadir kemudian nilainya juga kurang, atau di-upgrade gitu? Nah, iya betul. Nilainya. Jadi dilema juga ya. Dilema, gitu. Nah, di satu sisi ketika nilainya misalnya sesuai kenyataan gitu, itu juga akan bermasalah kepada siswanya di kemudian hari. Kalau misalkan di upgrade nilainya ada rasa ketidakadilan terhadap teman yang lain gitu. Betul. Tapi kemudian ada diskusi dengan guru tersebut terkait permasalahan dilema etika. Jadi serba salah nih mengingat anaknya seperti itu, nilainya dimasukkan begitu saja juga kurang baik ya untuk anak itu ke depannya, tapi juga di-upgrade juga bagaimana juga gitu. Jadi seolah-olah ada dilema etika, tadi kembali kita kepada hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dilema etika tadi? Ada permasalahan dilema etika yang tadi saya sampaikan, kasus tersebut. Saya bersama guru tersebut melakukan diskusi. Seperti apa nih solusinya? Betul. Seperti itu. Solusinya kemudian kami diskusikan. Kalau kebetulan pada waktu itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi di sana kan di kurikulum 2013 itu tidak hanya nilai akademik saja ya kan yang dinilai, ada juga nilai sikap, keterampilan gitu ya. Nah, sikapnya kan bagus tuh, jadi nilainya agak ditinggikan tuh karena memang sesuai kan. Betul. Jadi akan menolong nilai
akademiknya. Jadi kan nanti diakumulasi kan nilainya, jadi nilainya menjadi paling tidak lah KM gitu ketika sudah diakumulasi. Betul, betul. Jadi kira-kira mungkin kurang lebih langkah atau prosedur yang dilaksanakan itu tadi mungkin analisis gitu ya Bu ya? Ya tentu saja dianalisis dulu, kemudian dikumpulkan faktanya dikumpulkan. Ini jarang sekolah, nilainya kurang bagus, tapi sikapnya bagus, karakternya bagus, seperti itu. Fakta-faktanya seperti itu, kemudian didiskusikan, jalan keluarnya, solusinya, diuji. Ini kalau seperti ini, misalkan kalau misalnya nilainya sesuai saja dengan yang ada, maka kan seperti apa dampaknya pada ke depannya, dampak jangka panjang begitu ya Bu ya. Iya. Betul sekali Bu. Nah, jadi selama Ibu berkaitan atau berkenaan dengan kasus-kasus yang menjadi dilema etika seperti itu, kira-kira hal efektif seperti apa? Atau apa hal yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Ibu? Kita langsung cari nih solusi. Faktanya seperti ini, kemudian kita cari solusinya. Solusinya ya tadi saya bersama guru kelas tersebut mengambil jalan keputusan bahwa siswa ini akan nilainya kan disesuaikan gitu ya. Melihat kelebihan mungkin ya, melihat kelebihan yang dia miliki. Nilai akademiknya kurang, tapi nilai sikapnya disesuaikan. Betul. Ini ada tantangannya juga nantinya. Ketika misalnya murid yang lain mengetahui misalnya, si A juga jarang sekolah nilainya bagus. Betul. Itu tantangan tersendiri ya. Jadi betul. Jadi hal tak terduga nantinya gitu. Jadi antisipasi hal tersebut adalah dengan memberikan siswa tersebut tugas tambahan. Betul. Jadi dia naik itu beralasan begitu ya Bu ya? Karena dia melaksanakan tugas tambahan. Betul. Betul. Itu luar biasa bijak sekali Bu kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian Ibu, untuk penyelesaian masalah tersebut, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu secara berkala untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan lain sebagainya? Atau bagaimana Bu? Atau insidental seperti itu? Insidental ya, ketika ada permasalahan ya kita segera selesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak menunggu jadwal nanti aja gitu. Tidak dinanti-nanti. Juga tidak tergesa-gesa juga, maksudnya ketika ada permasalahan dianalisis dulu, kemudian dicari penyelesaian terbaik dari permasalahan tersebut. Betul, luar biasa. Kemudian Bu, selama ini apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Saja ada, karena di sekolah itu kan support sistemnya ada guru, ada siswa, ada orang tua siswa, ada komite, ada permasalahan in general ya, tidak hanya kasus tadi. Saya bersama komite, bersama guru-guru juga orang tua kan memusyawarahkan ketika ada permasalahan yang terkait sekolah. Kalau tadi kasusnya saya bersama rekan-rekan guru memusyawarahkan tentang bagaimana nih penyelesaian dari permasalahan anak tersebut. Jadi dimusyawarahkan di sekolah gitu, penyelesaiannya seperti apa. Jadi tentu saja dukungan dari orang lain, berkolaborasi. Iya, baiklah Ibu. Dari semua proses penyelesaian masalah yang tadi Ibu sudah sampaikan, ada tidak ya pelajaran yang dapat Ibu ambil dari proses pemecahan masalah tersebut? Jadi setiap pengambilan keputusan itu dampaknya tentu saja ada konsekuensinya, ada dampaknya. Jadi ketika akan mengambil keputusan, saya akan selalu berpikir bahwa ini dampaknya akan seperti apa kepada murid-murid. Jadi ada nilai-nilai yang saya anut gitu, yaitu berpihak pada murid, kemudian juga nilai-nilai apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, apakah bertanggung jawab gitu terhadap keputusan nanti. Gitu. Jadi saya selalu akan memikirkan dampaknya, terutama kepada murid ya, apakah keputusan saya nanti akan berpihak pada murid atau justru sebaliknya. Jadi murid yang
diutamakan. Seperti Baik, luar biasa Ibu, perbincangan yang sangat bermakna. Dari perbincangan ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Sekali lagi terima kasih Ibu. Di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa sudah menyempatkan waktu untuk berbagi kepada saya, berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Hatur nuhun Ibu. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Kepala Sekolah Hebat dari SD Negeri Ciberem 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sinta Fauzia Nurdoni, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Hari ini saya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kepentingan sebagai seorang pemimpin dalam modul 3 Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini sudah membersamai saya seorang guru kepala sekolah yang luar biasa, Ibu Ilah Nurila. Ibu, apa kabar? Beliau ini adalah kepala SMP 4 begitu ya. Bagaimana Ibu sekarang? Apakah sehat? Kabarnya alhamdulillah tadi baik ya. Kemudian hari ini sibuk apa nih sekarang? Karena pasti jadi ibu kepala sekolah luar biasa sibuk ya. Iya, baik, terima kasih Ibu Sinta. Kesibukan saya sehari-hari masih sama ya. Sekolah, di sekolah, di luar sekolah, mengurus rumah tangga dan yang lain-lainnya. Istri solehah juga selain kepala sekolah yang baik juga istri solehah ya Bu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena hari ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk berkenan berbagi bersama saya. Saya akan mohon izinnya untuk menimba ilmu yang banyak dari Ibu karena ini luar biasa berpengalaman gitu ya. Pada hari ini izinkan saya untuk berbincang dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai ya, Ibu kan bertugas di SMP 4 Palado itu tidak Ya, lumayan lah. jadi tentu di sana Ibu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baik yang berkaitan dengan anak, dengan hal atau sesuatu yang sama benar, ataupun Ibu dihadapkan dengan kehidupan normal di mana berkaitan dengan sesuatu yang benar dan yang benar. Nah, berkaitan dengan dilema apakah Ibu pernah mengalami kasus yang berkaitan dengan dilema kita? Iya, baik, Bu Sinta. Saya kebetulan di SMP Tanaga sebagai pemimpinnya, pasti saja yang namanya usia sama pimpinan akan dihadapi
diidentifikasi begitu ya. Kemudian ada lagi langkah selanjutnya yang dilakukan sebagai prosedur penanganan untuk pemecahan masalah tersebut. Ya, saya bertanya pada teman-temannya juga ya, kenapa sampai sejauh ini anak tersebut sampai tidak datang ke sekolah. Ditanyakan kepada teman-temannya, rekan-rekannya, sudah. Nah, setelah melakukan analisis, kemudian juga tadi ditanya bertanya, gitu ya. Jadi apa yang selama ini belum efektif dalam pengambilan keputusan pada ketika seperti yang tadi? Baik, untuk saya mungkin ya yang paling efektif, jadi dalam pengambilan keputusan itu jangan sembarangan, Harus langsung. hati-hati ya Bu ya. Berarti kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Berikan anak tersebut kesempatan, berikan waktu sampai anak tersebut bisa memperbaiki dirinya sesuai dengan kesadarannya. Jangan sampai dipaksakan oleh kita, tapi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dari hati nuraninya. Jadi menanamkan kesadaran pada diri peserta didik untuk kembali bersekolah ya kira-kira ya Bu ya. Dan mungkin kita bekerja sama juga dengan orang tua, betul ya. Pengawasan, berikan pengawasan yang tepat, yang baik dari orang tua terhadap anak tersebut. Jangan sampai kejadian tersebut terulang lagi. Berkolaborasi dengan orang tua. Luar biasa itu. Kemudian ibu memiliki masalah, kan masalah gitu ya di kita dan sebagainya. Apakah ibu mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah tersebut atau bagaimana insidental atau Kebetulan kalau saya ya karena anak-anak SMP terus di sekolah itu ada guru yang saya berikan tugas untuk menjadi guru BP. Jadi sudah ada jadwal, dijadwalkan karena anak-anak SMP itu melakukan itu salah dari hati nuraninya. jadi menanamkan kesadaran pada diri peserta didik untuk kembali bersekolah ya kira-kira ya Bu ya. Dan mungkin kita bekerja sama juga dengan orang tua, betul ya. Pengawasan, berikan pengawasan yang tepat, yang baik dari orang tua terhadap anak tersebut. Jangan sampai kejadian tersebut terulang lagi. Berkolaborasi dengan orang tua. Luar biasa itu. Kemudian ibu memiliki masalah, kan masalah gitu ya di kita dan sebagainya. Apakah ibu mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah tersebut atau bagaimana insidental atau Kebetulan kalau saya ya karena anak-anak SMP terus di sekolah itu ada guru yang saya berikan tugas untuk menjadi guru BP. Jadi sudah ada jadwal, dijadwalkan karena anak-anak SMP itu memang luar biasa ya. Jadi kita memang dalam membimbingnya itu harus dengan penuh rasa yang sayangnya itu. Jangan sampai langsung diabaikan, tapi penuh dengan rasa kasih sayangnya. Jadi ada jadwal mungkin di 3 bulan pertama itu ada nanti diidentifikasi masalah apa saja yang terjadi di kelas tersebut. Nah nanti kita dijadwalkan ulang untuk memperbaiki. Tapi nanti dilihat lagi kalau memang masalahnya urgent penting, berarti langsung ditindaklanjuti dan langsung diselesaikan bersama-sama. Luar biasa. baik Bu, kemudian tadi kan terkait dengan pengambilan keputusan mengenai diagnostika ya. Adakah seorang atau faktor yang mempengaruhi Ibu dalam pengambilan keputusan pada proses pengambilan keputusan ya? Yang mempermudah saya karena perlu Ibu ketahui ya, yang namanya seorang pemimpin itu memang berat tanggung jawabnya. Luar biasa itu tanggung jawabnya. Berat tanggung jawabnya, kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan sendiri. Jadi harus bekerja sama. Ada orang-orang yang memang di sekolah tersebut
keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu harus memberikan banyak manfaat. Luar biasa ibu-ibunya, baik untuk saya adaptasi begitu. Sangat bermanfaat. Pertanyaan terakhir ibu ya, dari semua hal yang telah ibu tadi sampaikan, kira-kira ada tidak hikmah atau pembelajaran yang ibu dapat dari pengalaman ini? Ya, banyak ya pembelajaran yang saya dapatkan dalam setiap permasalahan dan keputusan yang saya ambil. Yang paling pertama mungkin dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan, berarti kita harus berkoordinasi dulu. Yang pertama dengan rekan sejawat, para wakasek dan guru yang ada di sekolah terkait keputusan yang saya ambil. Dan hikmahnya buat saya berarti saya harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut bermanfaat buat semuanya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa setelah saya berbincang dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih, sama-sama. baiklah, rekan-rekan hebat, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah hasil atau proses wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Kepala Sekolah hebat dari SMPN Patalaga. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.